akhirnya pakai kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullahu wa bayyakum. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammadin nabil qasimil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Buat teman-teman sekalian, saya senang banget karena sekarang saya udah beli kamera. Sebelum-sebelumnya saya tuh kan bikin video cuman mengandalkan kamera iPhone. Sebenarnya ini benar-benar cukup memadai. Tapi ketika saya coba tonton video itu di layar yang lebih besar, entah itu di iPad maupun di MacBook, itu kualitasnya makin berkurang. Dan saya ngerasa kayak, no, saya gak boleh terus-terusan begini. Akhirnya saya coba beli kamera. Karena kedepannya nanti saya bakalan sering-sering juga bikin video di YouTube. Sekalian aja beli kamera. Alhamdulillah. Sekarang saya bakalan ngebahas tentang satu hal yang sebelumnya pernah saya bahas di story Instagram. Bahkan saya bikin highlight, yaitu pembahasan mengenai kaidah al-Islamu salihun di kulli zaman. Islam akan senantiasa relevan dengan setiap zaman. Sebelum saya bikin tulisan tersebut, saya tuh bertemu dengan sosok perempuan yang bercadar, tapi ada problem di dalam akidahnya. Dan ini benar-benar aneh. Kenapa? Karena begini. Mayoritas perempuan yang bercadar, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, adalah perempuan yang salihah. Saya yakin itu. Bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita tidak menutup mata adanya oknum dari perempuan yang bercadar yang punya pemikiran sesat. Ada dong oknumnya. Setiap kelompok itu pasti ada oknumnya. Islam secara garis besar ada dong oknumnya. Polisi secara garis besar ada dong oknumnya. TNI secara garis besar ada dong oknumnya. Pejabat pemerintahan ada dong oknumnya. Setiap kelompok itu pasti ada oknumnya. Nah, mayoritas dari oknum, bukan mayoritas dari semuanya, tapi mayoritas dari oknumnya biasanya itu lebih condong ke kanan, dalam artian punya pemikiran yang lebih ekstrim. Nah, saya bertemu dengan sosok perempuan yang bercadar yang dia itu punya pemikiran justru ekstrim ke kiri, bukan ekstrim ke kanan, lebih dekat ke orang-orang liberal. Saya kaget. What? Ini perempuan bercadar tapi punya pemikiran yang seperti ini. Kayak saya benar-benar gak expect waktu itu. Makanya saya waktu itu benar-benar shock ketika tahu, loh, ternyata ada loh yang begini. Asal teman-teman tahu aja, sesoleh-solehnya kamu, walaupun kamu beribadah 1000 tahun, tapi ketika ada kerancuan di dalam akidah kamu, ada problem di dalam akidah kamu, maka semua ibadah yang kamu lakukan itu percuma. Beneran, percuma. Karena Islam ini didasari dengan pondasi, dan pondasi yang mendasari itu semua adalah apa? Iman, keyakinan kita. Bagaimana cara kita menyikapi setiap hukum atau aspek yang ada. Itulah bagaimana cara kita berislam dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan kepada kita jalur kebenaran, jalur kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk kepada inti pembahasan. Al-Islamu salihun li kulli zaman. Islam akan senantiasa relevan dengan setiap zaman. Wallahil azim, itu adalah sebuah kenyataan. Islam akan senantiasa relevan dengan setiap zaman, dengan setiap keadaan. Dan kalian sebagai orang beriman wajib, benar-benar wajib menerapkan kaidah ini ke dalam sanubari teman-teman sekalian. Barang siapa yang punya keraguan terhadap kaidah ini, bahwasanya mungkin Islam itu kayaknya udah gak cocok di zaman sekarang. Islam itu kayaknya, benar-benar udah kudet banget, kaku banget. Maka perlu dipertanyakan iman teman-teman sekalian. Islam akhir-akhir ini itu seakan-akan dipaksa untuk mengikuti budaya westernisasi. Seakan-akan diatur hukumnya agar mau menerima budaya-budaya barat. Yang jelas hakikatnya benar-benar bertentangan dengan agama Islam. Padahal hakikatnya Islam itu mengatur, bukan diatur. Untuk itulah Islam menyikapi sebuah hukum atau aturan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada sesuatu yang disebut sebagai qat'iyat, atau bahasa lainnya thawabit, sesuatu yang sifatnya paten. Yang kedua, sesuatu yang disebut sebagai mutaghayyirat, sesuatu yang sifatnya tidak paten. Yang pertama, thawabit. Thawabit atau qat'iyat adalah sebuah hukum atau aturan di dalam agama Islam yang sifatnya benar-benar kaku, baku, paten, tidak bisa diubah sampai kapanpun. Jadi sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, hukumnya tetap begitu. Biasanya seluruh aspek atau hukum yang berkaitan dengan thawabit atau qat'iyat ini itu didasari dengan ayat-ayat muhkamat atau ayat-ayat yang sifatnya eksplisit, yang pengertiannya itu tidak pernah menimbulkan multitafsir di antara para ulama. Sekalipun ada ikhtilaf di antara para ulama,
Yang menjadi khilaf di sana bukan pada dasarnya, tapi pada turunan-turunannya. Jadi dasarnya tetap. Penjelasannya sudah jelas, tidak ada unsur ambiguitas, dan sifat ayatnya tegas. Contoh, teman-teman di sini pernah dengar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Pasti dong. Apakah nanti ketika kiamat kurang 2 hari tiba-tiba ada pernyataan, loh Allah itu 2 bukan 1? Apakah begitu? Tidak akan. Selamanya. Forever. Atau mungkin teman-teman tahu tentang hukum sholat 5 waktu? Hukumnya apa? Wajib. Apakah nanti ketika kiamat 2 hari lagi itu tiba-tiba hukum sholat 5 waktu itu berubah jadi sunnah? Atau bahkan haram? Mana ada. Hukum zina, hukum merampok, hukum mencuri, hubungan sesama jenis, hubungan LGBT itu haram. Selamanya. Tidak akan pernah berubah. Menutup aurat, berpuasa di bulan Ramadan, itu hukumnya wajib selamanya. Jadi sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, hukumnya tetap begitu. Oke? Yang kedua, sesuatu yang disebut sebagai mutaghayyirat, atau suatu hukum yang berkebalikan dengan konsep thawabit tadi. Kalau konsep thawabit itu adalah konsep yang sifatnya paten, selamanya, forever, maka konsep mutaghayyirat adalah sebuah konsep yang sifatnya tidak paten, tidak kaku, tidak baku, dan fleksibel hukumnya. Biasanya seluruh aspek hukum atau aturan yang berlaku pada konsep-konsep mutaghayyirat ini itu berhubungan dengan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang sifatnya implisit. Sifat ayatnya biasanya mengandung ambiguitas. Dalam artian bukan sifat ayatnya ambigu, tapi ada beberapa hal yang mungkin terjadi multitafsir di antara para ulama, hukumnya masih fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, keadaan, sehingga kita masih bisa fleksibel dan bertoleransi dalam perkara-perkara yang sifatnya mutaghayyirat. Namun, siapa yang berhak untuk berfatwa? Tentu para ulama, bukan kita-kita, bukan saya, bukan Anda. Saya tidak tahu, mungkin ini yang nonton ada mujtahid ya. Tapi kayaknya gak mungkin dong sekelas mujtahid nonton video saya yang fakir ini. Dalam artian, orang yang berhak untuk memberikan ijtihad, semua itu didasari dengan ijtihad, didasari dengan pilihan atau penetapan hukum yang telah dibahas oleh para ulama-ulama mujtahid. Ulama mujtahid adalah mereka yang telah menetapkan dasar-dasar hukum-hukum tertentu. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah itu keluarin satu hukum-hukum baru. Yang saya bahas itu di video-video saya, entah itu di TikTok, Instagram, YouTube, di berbagai macam platform, itu murni berasal daripada pembahasan para ulama-ulama. Sehingga ketika saya katakan hukumnya begini, itu pasti berasal daripada ulama A, ulama B, ulama C. Bukan dari hukum yang saya turunkan sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Jadi tidak berhak teman-teman sekalian itu bilang, oh ini kan ayat mutaghayyirat, maka saya berpendapat seperti ini. Tidak, bukan kamu berpendapat, tapi ulama. Ulama sekarang di zaman sekarang tuh semuanya aneh. Orang yang baru hijrah, gak pernah ngaji, tiba-tiba sosok keluarkan hukum A, hukum B, hukum C. Wah, gak bisa. Begitulah konsep hukum mutaghayyirat. Nah, fun fact, konsep hukum mutaghayyirat ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada konsep yang thawabit. Untuk itulah konsep al-Islamu salihun likulli zaman, Islam itu akan senantiasa relevan dengan setiap zaman, itu benar adanya. Kenapa? Karena konsep yang bisa berubah-ubah, konsep yang sifatnya fleksibel, kita bisa bertoleransi di sana, itu jauh lebih banyak daripada konsep-konsep yang sifatnya thawabit. Ketika kita telah mengetahui dua perkara tersebut, perkara thawabit, perkara qat'iyat, maka kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. 3 kategori golongan orang-orang yang menyikapi dua konsep tersebut. Yang pertama, yaitu mereka-mereka yang menetapkan konsep pertama, konsep thawabit, sebagai harga diri mereka, sebagai prinsip yang tidak akan pernah berubah selamanya. Namun ketika menyikapi konsep kedua, konsep yang mutaghayyirat, kita masih berfleksibel. Maka inilah konsep yang telah disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan kita berdoa semoga kita dikategorikan sebagai golongan orang-orang yang mengikuti para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Golongan kedua, yaitu orang-orang yang fanatik terhadap kedua-duanya. Orang-orang yang gak ada fleksibelnya sama sekali terhadap konsep keduanya. Oke, dalam konsep thawabit kita masih bisa sepakat. Tapi dalam konsep mutaghayyirat, ini ada orang yang benar-benar fanatik. Biasanya orang-orang yang punya pemikiran seperti ini, itu berasal daripada golongan ekstremis kanan. Akhirnya bom sana sini, hancurkan sana sini. Intinya pemikiran tuh benar-benar kaku, aneh bahkan. Golongan ketiga, yaitu golongan orang-orang yang fleksibel terhadap kedua-duanya, bahkan melampaui batas, yaitu golongan orang-orang yang liberal. Oke, dalam konsep mutaghayyirat kita masih bisa fleksibel, kita masih bisa bertoleransi. Tapi dalam konsep yang pertama, dalam konsep yang sifatnya thawabit, no, gak bisa selamanya, forever.
Itu kita harus memegang itu sebagai prinsip kehidupan kita, sebagai harga diri kehidupan kita. Ini golongan malah fleksibel juga dalam perkara-perkara yang sifatnya thawabit. Bahkan separah-parahnya mereka, yang paling parah itu ketika teman-teman mungkin pernah dengar semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Ini kalau teman-teman sadari, di situ ada logical fallacy yang benar-benar menusuk. Tapi bahasanya doang yang kelihatan ilmiah, bahasanya doang kelihatan logis, padahal isi otaknya dangkal. Intinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan hidayah kepada golongan-golongan yang kedua dan golongan-golongan yang ketiga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di jalan yang hak bersama para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak tahu teman-teman sekalian, kita tidak tahu kawan-kawan sekalian, kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Kita tidak tahu. Apakah kita akan dimatikan dalam keadaan muslim? Apakah kita akan dimatikan dalam keadaan Islam tapi dalam aliran sesat atau bahkan kafir? Na'udzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalannya, di atas hidayahnya, di atas taufiknya. Allahumma amitna ala dinil Islam. Allahumma amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan beragama Islam. Termasuk di antara doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Maha pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sekelas Nabi Muhammad, bro. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdoa agar ditetapkan hatinya di atas agamanya. Apalagi kita sok-sokan sekarang merasa aman. Kita tidak boleh merasa aman. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ditunjukkan di atas jalan kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua agar mampu mengikuti jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.